Ketua Umum Partai-Partai Politik pendukung pemerintah dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti. Politik di negara kita itu makin memanas. Malam ini rencananya Presiden Jokowi akan mengumpulkan 6 ketua partai koalisi pemerintah, mulai dari PDI Perjuangan, P3, PAN, Golkar, Gerindra, PKB, minus Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Sejak Megawati mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan sehari sebelum Lebaran kemarin, konstelasi politik langsung berubah. Bu Mega memang menjadi game changer atau mengubah tatanan yang selama ini diyakini banyak orang, bahkan banyak partai. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dimotori oleh Gerindra langsung pecah berantakan. Bahkan situasi itu membuat seorang Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, harus memaksakan dirinya untuk datang langsung ke Solo bertemu Presiden Jokowi dengan alasan silaturahmi. Pertanyaannya, ada apa sampai seorang Prabowo harus buru-buru mendatangi Jokowi waktu sedang Lebaran dengan alasan silaturahmi? Sini, saya coba berikan pandangan saya. Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai bagian daripada rekonsiliasi, berhasil mencuri perhatian banyak orang, terutama pendukung Jokowi, dengan menampakkan loyalitasnya yang tinggi kepada Presiden. Banyak pendukung Jokowi yang jatuh hati kepadanya dan tidak menganggapnya sebagai ancaman lagi seperti halnya waktu Pilpres 2019. Tetapi yang banyak pendukung Jokowi lupa, Prabowo tetaplah seorang Prabowo yang punya ambisi besar untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Presiden Jokowi sejak awal juga saya katakan banyak dianggap sebagai kompas, sebagai penunjuk arah kemana harus bergerak oleh para pendukung setianya. Apalagi di dalam survei-survei disebutkan kalau kepuasan banyak orang terhadap Jokowi itu mencapai hampir 80%, yang juga membuatnya sebagai presiden dengan tingkat kepuasan tertinggi di dalam sejarah Indonesia. Dan yang harus diakui oleh banyak orang, pendukungnya Jokowi yang mencap diri mereka sebagai relawan non-partai itu banyak sekali jumlahnya. Pendukung Jokowi inilah yang ingin direbut oleh Prabowo Subianto dengan cara menarik simpati mereka lewat loyalitas yang dia tunjukkan kepada Presiden. Dan banyak sekali yang terpengaruh, sehingga ketika ada masalah Piala Dunia Under 20, banyak pendukung Jokowi yang akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto karena ketidakpuasan mereka terhadap Ganjar Pranowo yang dianggap terlalu partai. Bahkan kalau kita ingat sejarah di Pilpres kemarin, ada barisan relawan dari Jokowi seperti Projo yang punya masalah besar dengan PDI Perjuangan karena dianggap bertolak belakang dengan kebijakan partai. Projo ini kemungkinan besar akan membawa masanya ke Prabowo Subianto karena mereka tidak mungkin mendekat ke PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo. Dengan tarik-menarik masa pendukung Jokowi antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, kemanakah kira-kira telunjuk Jokowi itu diarahkan? Situasi terbelahnya masa pendukung Jokowi ini makin diperparah dengan statement Gibran, wali kota Solo yang juga anak dari Presiden Jokowi, bahwa ada 2 calon yang disetujui oleh Jokowi, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan sudah nggak masuk hitungan karena dianggap sangat berseberangan. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim
Orde Baru untuk berkuasa kembali. Oke, kembali lagi di channel ND 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit apa yang disampaikan oleh saudara kita Denny Siregar. Denny Siregar ini adalah termaksud figur politik yang sangat mengedukasikan masyarakat dan sangat mengkritik dalam pemerintahan-pemerintahan yang terjadi saat ini. Menurut saya, Denny Siregar ini adalah salah satu orang yang membuka pola pikir kita agar kita tidak terjebak atau tidak terjerumus dengan politik-politik di masa sekarang. Kalau kita lihat politik yang terjadi saat ini memang sangat rawan dan sangat banyak lika-likunya. Apalagi mendekat pemilu umum pada tanggal 14 Februari 2024 ini, pesta demokrasi akan diadakan. Ini akan sangat menarik teman-teman. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Memang harus melayani rakyat atau tidak. Teman-teman, sebelum kita memilih calon atau memilih presiden kita ini, tentunya kita harus melihat dari 3 calon ini. Apakah rekam jejak mereka memang bagus atau tidaknya. Teman-teman, kalau kita lihat rekam jejak dari seseorang, tentunya kita bisa lihat nilai dan bisa kita nilai apakah orang tersebut pantas untuk jadi pemimpin NKRI ini atau tidak. Mungkin saya harap teman-teman sudah melihat rekam jejaknya tersebut. Saya yakin pilihan Anda sudah tepat untuk memimpin negara ini. Kita akan merindukan nanti seperti sosok Pak Jokowi. Kita akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun di negara kita ini sangat terbukti. Dalam pembangunan juga sudah terbukti. Dan kita juga lihat bahwa kedekatan Pak Jokowi kepada masyarakat sangat dekat. Dan Pak Jokowi ini sangat mementingkan rakyat Indonesia dan sangat mementingkan negara ini. Nah, makanya negara kita ini semakin maju. Kita harap nanti pemimpin memang seperti Pak Jokowi memang pro kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadinya. Nah, teman-teman, mungkin itulah yang akan kita ulas dan akan kita edukasikan, karena ketika kita salah memilih pemimpin, maka kita akan menikmati kesengsaraan. Tetapi kalau kita tepat memilih pemimpin yang memang sangat menjalankan amanah dan memang bersih dari anti korupsi, itu adalah sosok pemimpin seperti Pak Jokowi. Kita lihatlah rekam jejaknya, apakah benar di tahun-tahun selama kepemimpinannya buruk atau tidak. Kalau kita lihat rekam jejak dari Ganjar sebagai mantan gubernur gubernur Jawa Tengah, beliau terbukti dalam kepemimpinannya di Jawa Tengah dan prestasinya juga sudah banyak. Kalau tidak salah, soal program-program yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah sangat diakui masyarakat. Kita bisa lihat di website, coba cari teman-teman prestasi Ganjar. Sudah tertera di situ teman, dan programnya juga terlaksana. Memang dia sangat dekat kepada masyarakat. Kalau kita lihat latar belakang dari Ganjar ini adalah keluarga dari sederhana. Dan saya terharu dengan pesan dari Ibu Ganjar mengenai pesan kepada Ganjar. Ganjar telah mengungkap pesan dari ibunya di saat acara Najwa Shihab. Ibunya mengatakan, jangan pernah gila jabatan, tetapi kalau diberikan jabatan, maka lakukanlah itu seperti ibu melakukanmu dan menjalankan, dan emang kepentingan rakyat, insya Allah akan terlaksana. Itu akan membuat salah satu motivasi dari Ganjar untuk melayani masyarakat. Nah, teman-teman, apalagi kalau kita lihat rekam jejak dari Anies yang sebagai mantan Gubernur Jakarta. Mungkin tidak salah lagi bahwa Jakarta seringkali terjadinya kebanjiran. Dengan sumur resapan, mungkin teman-teman bisa menilai apakah program yang dilaksanakan Anies Baswedan sudah terbukti atau tidaknya. Teman-teman harus melihat rekam jejaknya tersebut. Nah, Prabowo ini memang tidak luput dengan kesalahan pada tahun 1998, yang dimana Prabowo ini selalu diungkit soal 198 penculikan 13 aktivis tersebut.
Nah, teman-teman mungkin sampai sekarang tidak tuntas masalah HAM hilangnya 13 aktivis tersebut. Dan ada salah satu acara di saat perdebatan 12 Desember 2023 kemarin soal pertanyaan dari Ganjar soal aktivis hilangnya. Pertanyaan Ganjar mengenai itu kepada Prabowo, Ganjar menanyakan, apakah ketika Bapak misalnya terpilih sebagai presiden, apakah Bapak menuntaskan HAM, hak asasi manusia soal kehilangnya aktivis pada tahun 1900. Namun tanggapan Pak Prabowo tidak bisa disaring oleh masyarakat dan keliru atau tidak bisa dijawab. Mungkin teman-teman menonton acara debat tersebut dan mungkin itulah kelihatan juga bahwa Pak Prabowo ini ya tidak luput dengan rekam jejaknya tersebut. Ya mungkin teman-teman juga bisa menilai dengan sikap karakter dari Prabowo Subianto yang sering marah-marah. Apakah mungkin itu terbawa dari kemiliterannya? Tentu teman-teman bisa menilai hal tersebut. Nah, kita berbicara mengenai ungkapan makan kedatangan Prabowo ke Solo dan lembangan tangan Gibran. Kedatangan Prabowo Subianto memang kita lihat hanya bersilaturahmi, tetapi di dunia politik pasti ada feedbacknya. Itulah kedekatan Prabowo Subianto yang selama ini mendekati keluarga Pak Jokowi, yang mendekati Gibran Rakabuming, sehingga Gibran Rakabuming saat ini dideklarasikan sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang ikut kontestasi di Pilpres tahun 2024, yang dimana Gibran Rakabuming tidak mencukupi usia sehingga Gibran bisa diloloskan MK. Itulah strategi-strategi Prabowo Subianto yang selama ini. Setiap kita datang ke rumah orang pastinya ada feedback yang kita minta. Itulah yang terjadi saat ini. Makanya Gibran Rakabuming dan Jokowi juga dicap sebagai meninggalkan partai PDIP. Dan itu salah satu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Apakah nantinya pemimpin seperti sosok Prabowo misalnya, apakah menjalankan amanah atau tidak? Nah, tentunya teman-teman bisa melihat dari hal tersebut apa yang terjadi di saat ini, yang dimana Gibran Rakabuming dicap sebagai anak haram konstitusi, yang Prabowo Subianto disebut produk gagal reformasi. Nah, teman-teman bisa melihat dari edukasi dari teman kita apa yang disampaikan. Nah, teman-teman bisa menilai. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2025 melaporkan.